maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin, dan Tuhan beri pengurapan sehingga semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah saudara, doa malam khususnya ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Antara lain untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman silahkan dikirimkan kepada kami. Kalau ingin supaya kami menjawabnya, nanti akan kami coba jawab dan menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam ditujukan juga untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak bersalah kepada Tuhan. Langkah-langkah hidup kita tetap berada di jalur kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti pada sore hari ini, kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Saudari Dewa Ayu Nyoman Erisanti di Pemalang. Ya, walaupun sekarang kuliah di Salatiga ya, banyak tinggal di Salatiga juga. Mbak Eri dari Pemalang mempertanyakan apa maksud dari Amsal pasal 16 ayat 3. Nah itu, jadi kalau ini kita harus membaca ini ayatnya. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga, saya baca untuk kita sekalian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah ini dipertanyakan oleh Mbak Eri, ini maksudnya apa ini sebetulnya? Nah saya sudah memberikan jawaban yang pertama kemarin, bahwa ini sebetulnya kalimat yang tidak sulit kan, ya. Jadi kita diperintahkan oleh firman Tuhan supaya menyerahkan segala rencana-rencana kita kepada Tuhan. Maka rencana-rencana itu nanti akan terlaksana, begitu. Nah itu sebetulnya arti dari kalimat itu sendiri tidak menimbulkan pertanyaan harusnya. Sehingga mungkin banyak dari kita, ini kok dipertanyakan sih seperti ini. Nah, tapi saya mencoba menghayati apa yang dirasakan oleh Nanda Dewa Ayu Nyoman Erisanti. Kalimatnya memang cukup jelas, tapi bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Ya, memang benar toh, kalau rencana-rencana kita diserahkan kepada Tuhan itu nanti akan terlaksana. Lalu cara menyerahkannya bagaimana? Terus prakteknya bagaimana? Saya menghayati mungkin itu yang dimaksud. Nah sehingga pada jawaban kami yang kemarin, ya kami sudah 2 kali ini menjawab,
jawaban kami yang pertama kemarin adalah supaya kita kembali mengingat dan mencermati kitab Amsal secara khusus, dan bahkan kita kembali mengingat dan mencermati seluruh isi firman Tuhan. Ya, dan kemarin saya mengingatkan kembali untuk diingat bahwa kitab Amsal itu sebagian besarnya ditulis oleh Raja Salomo sebagai kitab hikmat. Bentuknya adalah syair. Dan ini dipercaya sebagai firman Tuhan, petunjuk Tuhan kepada manusia. Harus kita ingat bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Roh itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu sesuai dengan firman Tuhan sendiri memberitahukan kepada kita. Karena itu kalau kita menerima firman Tuhan itu, kita mesti mempercayai seluruh isi Alkitab itu ditujukan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekarang judul renungan sore hari ini adalah percaya kepada janji Tuhan. Jadi kalau kemarin nilai yang saya ketengahkan, untuk memahami firman Tuhan perlu bermodalkan iman dan harus menjadi orang benar lebih dulu. Ya, itu nilai atau boleh disebut kesimpulan yang kemarin. Ya, jadi kalau kita membaca firman Tuhan itu, kita harus memiliki modal, kita percaya kepada Tuhan, memiliki iman dan percaya kepada firman-Nya. Nah, sekarang mari saya mengajak khususnya kepada penanya, juga saudara lain yang mendengarkan jawaban pertanyaan ini, mari kita memfokuskan kepada percaya pada janji Tuhan. Nah ini. Nah, jadi kalau dinyatakan bahwa orang beriman itu hidupnya harus berpedoman kepada firman Tuhan. Maka kalau orang beriman itu hidupnya berpedoman kepada firman Tuhan, maka semua janji Tuhan, semua yang dituliskan oleh firman Tuhan, itu tinggal kita mempercayainya dan menghidupinya. Nah, ini nanti akan berpengaruh kepada hidup orang per orang. Ada orang yang imannya mungkin kadarnya kecil, tapi ada orang yang imannya kadarnya besar, karena firman Tuhan sendiri menyebutkan ada yang disebut kadar iman. Ya, ada yang disebut ukuran iman. Nah, itu. Nah, kalau kita mengingat, maka iman itu setidaknya dibagi dalam dua pengertian, ya, yaitu iman yang menyelamatkan dan iman yang memindahkan gunung. Saya izinkan ingin menyampaikan kepada penanya, Saudara Dewa Ayu Nyoman Erisanti, bahwa iman yang menyelamatkan itu cukup percaya kepada Tuhan, yang kita percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan ada, Tuhan menjadi manusia, mengambil rupa manusia namanya Yesus Kristus, dan menjadi imam besar agung kita. Lalu kita percaya kepada janji Tuhan, kepada barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya, modalnya percaya. Nah, kalau percaya itu hidupnya juga tentu berpadanan dengan percayanya itu. Nah, itu sudah selamat. Percaya yang seperti itu sudah selamat. Tapi ada iman yang berikutnya, yaitu iman yang memindahkan gunung. Ini suatu istilah lah, ya. Iman yang memindahkan gunung itu iman yang melahirkan mukjizat. Iman yang melahirkan hal-hal yang kadang-kadang tidak mudah untuk terjadi dalam hidup kita, atau bahkan
tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Tapi oleh percaya kita kepada Tuhan, hal itu jadi mudah atau jadi mungkin terjadi dalam hidup kita. Yang gampang sebagai contoh adalah kesembuhan penyakit. Jadi kalau orang berdoa untuk orang sakit, lalu sakitnya menjadi sembuh, itu tidak semua orang dikabulkan doanya. Ya. Tapi ada banyak yang dikabulkan doanya. Nah, ini menggunakan iman. Kalau dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, ya berarti kan tidak berdoa. Kan seperti itu. Jadi memerlukan iman yang memindahkan gunung, begitu. Memerlukan iman yang melahirkan mukjizat. Nah, seperti yang kita jumpai dalam kitab Amsal ini, maka diserahkan kepada kita membutuhkan iman yang handal untuk mengerti akan Amsal pasal 16 ayat 3 ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, hanya yang semacam ini memerlukan pertumbuhan iman yang terus-menerus, bahkan nanti sampai kepada waktunya memiliki iman yang handal. Saya menggunakan istilah iman yang handal. Saya memberikan contoh. Karena nanti ada perbuatan manusia yang sebetulnya tidak menjadi rencana Tuhan. Nah, itu tidak terlaksana. Contohnya Mbak Eri bisa membuka kembali kisahnya Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus itu menurut kehendaknya sendiri, dia pergi ke kota Tarsis ya, kalau nggak salah. Iya, ke kota Tarsis. Padahal Tuhan kehendaknya bukan ke Tarsis, tapi pergi ke Niniwe. Maka apa yang terjadi? Kehendaknya Nabi Yunus untuk pergi ke Tarsis itu tidak kesampaian. Bahkan dia harus diceburkan ke dalam laut, lalu dimakan ikan selama 3 hari. Untung masih hidup, gitu. Lalu dimuntahkan kembali ke daratan. Nah, coba dibaca kitab Yunus. Gitu. Beruntung Nabi Yunus kemudian bertobat. Jadi rencananya kemudian disesuaikan dengan rencana Tuhan. Nah, itu sebabnya maka ini mulai saya sebut ini. Saya percaya kepada istilah berada di pusat kehendak Tuhan. Seharusnya hidup kita ini berada di pusat kehendak Tuhan. Itu yang menjadi pergumulan saya sejak lama. Sebetulnya saya hidup itu kehendak Tuhan apa atas hidup saya itu. Dan sekarang sudah terjawab pertanyaan itu. Saya dititahkan Tuhan untuk hidup itu untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Nah, itu sebabnya maka saya sekarang menekuni menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Gitu, sebagai hamba Tuhan. Nah, sebaiknya setiap orang itu mempertanyakan seperti itu. Sebetulnya hidup ini Tuhan menghendaki apa dalam hidupmu? Begitu. Lalu ada contoh lain yang terdapat di kitab Kisah Para Rasul. Saya lupa ayatnya itu ya. Lupa saya catat tadi. Oh, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7. Ah, ini ada catatannya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 7. Ketika para rasul mau mengadakan perjalanan pemberitaan firman. Tapi di bagian Alkitab itu dituliskan, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan kami. Nah, jadi rencana kita manusia itu belum tentu cocok dengan rencana Tuhan. Makanya dikatakan di sana sebaiknya rencana kita itu dicocokkan dengan rencana Tuhan. Kalau tidak cocok dengan rencana Tuhan, jangan dilakukan. Ya, ya. Nah,
Sehingga kalau orang sudah memiliki iman sampai pada tingkat itu, maka membaca Amsal pasal 16 ayat 3 itu menjadi mudah mengerti. Karena itu sudah menjadi prinsip di dalam hidupnya. Bahwa firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup. Sehingga apa yang dilakukan itu diserahkan kepada Tuhan, nanti akan terlaksana. Nah, untuk itu mungkin diperlukan penjelasan yang lebih rinci ya. Saya akan coba menjelaskan lagi ya. Tapi prinsip ini saya ketengahkan dulu kepada penanya khususnya supaya memiliki iman itu ya. Jadi kalau kita beriman bahwa firman Tuhan itu adalah benar, bahwa firman Tuhan itu adalah pedoman bagi kita, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu akan kita lakukan, dan nanti apa yang kita lakukan itu akan sukses, terlaksana, berhasil. Seperti itu. Ya. Nah, tetapi kalau orang belum memiliki prinsip hidup yang seperti itu, mungkin untuk mengerti Amsal pasal 16 ayat 3 ini cukup sulit. Ini maksudnya apa toh? Seperti itu ya. Nah, jadi sekarang miliki prinsip dulu bahwa firman Tuhan itu sebagai patokan, sebagai pegangan dalam hidup kita. Begitu. Sebagai orang beriman, kita harus terus-menerus belajar, kalau saya pakai istilah seperti itu. Ya, baik belajar memahami firman Tuhan maupun belajar menerapkan keimanan kita di dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita punya pengalaman bahwa beriman kepada Tuhan itu ada hasilnya. Nanti semakin orang memiliki kesaksian dalam hidupnya bahwa beriman kepada Tuhan itu ada hasilnya, maka orang semakin percaya ya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita ini. Nah, itu yang terjadi contoh-contoh dalam tokoh-tokoh di kitab suci. Musa itu berlaku seperti itu. Dia melakukan kehendak Tuhan, lalu apa yang dilakukan berhasil karena Musa berada di pusat kehendak Tuhan. Nah gitu. Yusuf di Perjanjian Lama juga begitu. Mengartikan mimpi berkali-kali, artinya itu pas seperti yang dia katakan. Karena apa? Dia menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Karena itu pada jawaban saya yang kedua ini saya sampaikan kepada penanya khususnya, mari belajar mempercayai firman Tuhan, lalu memiliki pengalaman dalam menghidupi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu terbukti dalam hidup kita. Kalau nanti iman kita sudah sampai kepada tahap itu, kita memiliki banyak kesaksian, kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah maka kita meneliti seluruh firman Tuhan itu akan lebih mudah dimengerti. Ya, setiap kita menerima firman Tuhan hanya ingin mengerti dari kalimat yang kita baca atau firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu, selanjutnya kita hidupi dan kita menerima apa yang kita percaya. Nah, jadi dalam hal ini nilai yang dapat saya ketengahkan dalam renungan singkat ini bunyinya begini. Khususnya bagi penanya, silakan diperhatikan, juga bagi saudara yang lain yang menyimak akan renungan malam ini. Nilai bunyinya, orang beriman harus terus-menerus belajar, meraih kemajuan iman untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Nanti kalau kita sudah sampai pada tahap itu, tidak akan sulit untuk mengerti firman Tuhan di Amsal pasal 16 ayat yang ketiga ini. Saya ulangi, jadi orang beriman itu harus terus-menerus belajar. Ya, jadi iman itu ada progresnya, iman itu ada kemajuannya.
Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau orang tidak pernah membaca firman Tuhan, imannya nggak pernah timbul. Itu. Tetapi semakin orang mengerti firman Tuhan, semakin mengenal Tuhan, imannya semakin dewasa. Nah begitu. Nah jadi harus terus-menerus belajar meraih kemajuan iman. Nanti akhirnya akan sampai kepada mempercayai janji-janji Tuhan itu dengan mantap ya. Saya ulangi, orang beriman harus terus-menerus belajar meraih kemajuan iman untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri renungan malam, doa malam ini dengan berdoa, melayani Tuhan dengan doa, dan kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan rasanya ini belum selesai. Jawaban untuk Nanda Dewa Ayu Nyoman Erisanti besok akan masih ada kelanjutannya. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti dan mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe ya. Kami beritahukan bahwa doa malam dilaksanakan live streamingnya pada jam 6 malam, pada jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap jam 5 pagi setiap hari, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi itu lebih panjang waktunya dan lebih rinci doanya. Kalau yang doa malam itu fokusnya menjawab pertanyaan dan fokusnya kepada renungan. Itu saja. Silahkan memberikan like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan berkati. Amin.